Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat banjir, aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 4 Lojanan Ilir terganggu. Motor mogok usai isi BBM, seorang pengacara mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kaltim. Berbagai atraksi bela diri ramaikan peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Udara. Seorang pengacara yang jadi korban motor mogok usai isi BBM di SPBU akhirnya mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah atau PPK UKM Kaltim di Samarinda. Pengacara bernama Diah Lestari ini mengadu ke BPSK agar penyebab dari motornya yang mogok usai isi BBM di salah satu SPBU milik plat merah itu segera terungkap. Namun Diah berkeyakinan jika BBM yang ia beli di salah satu SPBU di Samarinda itu jadi penyebab kerusakan sepeda motornya. Ia menduga BBM itu telah tercampur bahan tertentu sehingga berpotensi merusak mesin kendaraan. Bahwa saya telah melapor ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terkait kasus yang saya alami, yaitu saya membeli BBM jenis Pertamax Turbo di salah satu SPBU di Samarinda di tanggal 2 sekitar setengah 5 sore. Terus kemudian di tanggal 4 saya mengalami motor berbet, dan di tanggal 5 ini dalam kondisi motor mati hidup berbet. Saya masukkan ke bengkel dan dibersihkan filternya, kena di 125. Ternyata kali ini tidak selesai sampai di sini, sampai hari ini pun motor masih belum benar. Sebelumnya, Diah Lestari mengisi BBM jenis Pertamax Turbo di SPBU Jalan Juanda pada 2 April lalu. 2 hari setelah mengisi BBM, kendaraannya tiba-tiba mogok saat dipakai untuk menuju kantor. Ia sempat memperbaiki sepeda motornya yang mogok usai mengisi BBM. Saat itu, tangki motornya dibongkar oleh pihak bengkel dan ditemukan saringan bahan bakar dalam kondisi kotor. Ia pun harus membayar Rp125.000 untuk biaya perbaikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pasca sidak di beberapa SPBU, Gubernur Kaltim akan memanggil General Manager Pertamina Wilayah 6 Kalimantan. Pemanggilan itu terkait dugaan BBM bermasalah yang beredar di Samarinda. Gubernur Kaltim Rudi Masud mengatakan hasil dari pemanggilan dan klarifikasi Pertamina ini adalah langkah cepat untuk mengatasi masalah itu. Nantinya, hasil dari pemanggilan pihak Pertamina akan diumumkan ke publik. Ini medianya dari mana aja nih media ini? 1-2 hari kami segera akan memanggil GM Pertamina Mor 6 se-Kalimantan untuk meminta satu adalah klarifikasi berkaitan dengan BBM yang hari ini menjadi sorotan ke pengguna daripada BBM yang jenisnya adalah Pertamax kalau saya tidak salah. Nanti kita akan tanyakan sama beliau langsung, nanti kita akan sampaikan secara transparan kepada seluruh insan pers agar bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur berkaitan dengan BBM yang hari ini. Kalau kemarin kami melaksanakan sidak adalah berdasarkan SOP. Jadi SOP-nya yang kita ini, kalau berkaitan dengan mutu ataupun kualitasnya,
nanti kita akan minta pertama adalah satu standar daripada migas berkaitan dengan BBM yang didistribusikan, kira-kira waktunya tanggal berapa atau bulan berapa atau minggu berapa, itu nanti kita akan tanyakan yang berkaitan dengan bermasalah. Jadi sekali lagi kita akan memanggil segera Pertamina untuk menanyakan berkaitan dengan mutu ataupun kualitas ataupun standarisasi dari Dirjen Migas. Diketahui saat sidak beberapa waktu lalu, Rudi Masud sempat menilai jika mogoknya sejumlah kendaraan usai mengisi BBM itu bukan karena kualitas dari bahan bakar yang diduga tercampur. Ia mengatakan ada 3 faktor penyebab kendaraan mogok. Salah satunya adalah tingkat keausan kendaraan sudah mencapai puncak. Motor saya belum tahu berapa jumlahnya, tetapi intinya kita harus cross-check banyak faktor yang mengakibatkan kendaraan itu bermasalah. Tidak mesti bahan bakar, mungkin bisa saja satu memang tingkat keausannya sudah sampai untuk pergantian, yang kedua adalah spare part-nya, yang ketiga adalah banjir. Saya melihat juga kemarin pada saat Syawal, 1 Syawal sampai 3 Syawal, air sungai naik ke atas ya, ke darat. Apapun langkah yang diambil pemerintah provinsi, para pemilik kendaraan yang mogok usai membeli BBM tetap menuntut kepastian atas penyebab kerusakan kendaraannya. Mereka tak ingin kejadian serupa terulang atau menimpa pengendara lain. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Objek wisata air terjun Tembalang di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah untuk sementara terpaksa ditutup dari aktivitas kunjungan. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul musibah tenggelamnya seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun saat berenang di sekitar air terjun. Pihak Disbudpar menyatakan kebijakan menutup sementara objek wisata itu untuk menghilangkan trauma pada keluarga korban. Selain itu, dinas ini pun menyampaikan imbauan keselamatan melalui kelompok sadar wisata. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan agar imbauan tersebut bisa diteruskan kepada pengunjung. Tentu saja merasa prihatin bahwa itu terjadi. Saya sesalkan juga sampai terjadi hal seperti itu. Nah, memang dari awal, dari jauh-jauh hari, tidak hanya pada saat mau Lebaran, kami menghimbau kepada Pokdarwis untuk mengingatkan wisatawan, mengingatkan keamanannya, keselamatannya, kebersihan dan sebagainya. Yang akan datang, sementara saya menyarankan agar daya tarik wisata di sana sementara ditutup sementara. Sampai nanti traumanya hilang. Diketahui seorang bocah laki-laki usia 12 tahun dilaporkan tenggelam saat berenang di wisata air terjun Tembalang. Korban tenggelam setelah terpeleset dari tebing di sekitar air terjun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.